Halo teman-teman RB, teman-teman. Kali ini saya ingin menceritakan mengenai keseharian keasikan dari pelatihan di PPKD Jakarta Selatan Tata Graha, jurusannya Tata Graha. PPKD kepanjangannya adalah Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau Kejuruan Daerah ya, Pusat Pelatihan Kejuruan atau Kerja Daerah. Saya kurang paham, tapi ya bisa diartin kerja, bisa diartin kejuruan. Jadi setiap angkatan itu dia itu hanya memiliki peserta itu 20 orang. Jadi kalau yang nggak masuk kalau lebih dari 20 walaupun qualified, walaupun bisa dia lulus interview gitu ya, karena untuk syarat masuknya hanya interview dan mengisi isian. Misalkan kalau untuk Jakarta Selatan ada isian ini motivasi, tujuan ikut ini apa gitu. Kemudian di interview digali lagi tingkat kecocokannya, apakah cocok ikut kejuruan ini, begitu gambarannya. Kemudian tujuan dari PPKD Jakarta Selatan Tata Graha ini adalah melatih untuk yang Tata Graha, melatih untuk yang tenaga kerja untuk perhotelan. Untuk Graha itu kan tempat penginapan kan. Nah, cuma di dalamnya itu adalah bagian dari perhotelan, bagian dari jurusan perhotelan. Tapi kan perhotelan ada banyak, ada bagian yang kita tahu ada cooking, masak. Nah, yang tapi core-nya hotel itu adalah housekeeping, adalah Tata Graha ini. Jadi merapikan hotel, merapikan kamar-kamar hotel, tempat-tempat umum di hotel, membuat shift kerja, melaporkan daftar tamu, check in, check out, jadi update dari front office. Front office itu resepsionis kalau di hotel. Kemudian menjaga barang-barang hotel, menjaga alat-alat kerja di hotel. Gitu gambarannya. Nah, terus ya tadi udah itu. Nah, pokoknya intinya ini menjaga melaporkan untuk barang-barang hotel yang hilang, melaporkan kalau ada lost and found dari barang-barang tamu hotel, jadi seperti itu gambarannya. Kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan dari housekeeping itu, gitu gambarannya dari Tata Graha. Apa yang dilatih dari Tata Graha? Tata Graha, jurusan Tata Graha ya dilatih cara making bed, cara make up bed, cara make up room kayak gitu. Jadi cara merapikan bed, cara menata bed, kasur, lalu menata kamar, seperti itu yang itu yang diajarkan, itu yang dipelajari di jurusan Tata Graha ini. Kemudian waktu ini durasinya itu 360 jam pelajaran kalau saya nggak salah ya, 360 kalau nggak salah, bisa saya lupa ingat. Pokoknya gambarannya sekitar 1 bulan lebih dikit gitu ya. Tapi efektif untuk di kelasnya itu ya nggak terasa ya, kurang dari 1 bulan. Kan hari Sabtu libur, jadi 5 kali, kalau kali 4 aja 20 harian aja kali ya, total 30 hari lah itu gambarannya. Kemudian waktu saat memulai pelatihan pertama kali itu saya tidak ada itunya, tidak ada, katakan tidak ada ininya yang gambar-gambar waktu pertamanya itu. Cuma itu ada kita diajarkan ya mengenai keselamatan, keamanan kerja. Jadi K3 kecelakaan, keselamatan, keamanan, keselamatan kerja, keselamatan kerja itu diajarin tuh dasar-dasar K3. Kemudian ada lagi pelatihan militer, pelatihan upacara, dilatih
baris berbaris, disiplin, ketahanan mental, gitu. Latihan ini gambaran kayak begitu. Program ini adalah program dari DKI Jakarta, pemerintah provinsi. Kemudian, kita misalnya itu kita harus absen tuh tiap hari nggak boleh telat 5 menit sebelum. Kemudian pulangnya hampir 15 sore. Kemudian ada dapat snack, dapat makan siang, jadi menarik pelajarannya dan itu free of charge semua. Ada biaya mungkin bisa katakan mungkin fotokopi dikit-dikit aja itu nggak banyak. Kemudian tuh orang-orangnya, pelatihnya, manajemennya di KPKB bisa saya katakan baik-baik ya. Tujuannya mendidik. Kemudian bisa dikatakan teman-temannya juga tahun pilihan, teman-teman yang mau belajar karena mereka juga tahu ini kalau berbayar itu mahal. Jadi nggak apa-apa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini yang jantan ya, ini laki kayaknya. Lainnya lucu-lucuan. Varian paling tua yang bisa beda 20 tahun dari yang lain. Jadi asik berteman sama anak-anak yang masih muda-muda gitu. Untungnya saya belum terlalu tua-tua banget gitu. Lu pilok sana. Kemudian kalau Pitanya kan narin. dinilai, itu ada penilaian, cuma penilaian juga belum rahasia ya dari pendidiknya itu. Udah kayak tangan ya kayak gini ya? Bisa saya katakan ya penilaian itu bertujuan nanti memberi nilai nanti untuk kompeten atau tidak, dan nanti ada sertifikasi dari Badan BNSP. BNSP itu kepanjangan Badan Nasional Sertifikasi Pemerintah, kayak gitu gambarannya, Badan Nasional Sertifikasi Pemerintah. Nah itu untuk orang certified nih, cocok nih untuk udah kerja di hotel, dan itu nanti nggak ada nilai katanya adalah kompeten atau belum kompeten. Ya caranya agar bisa kompeten mengikuti semua pelatihan dengan sebaik-baiknya, gambaran kayak seperti itu. Kemudian bisa saya bilang lagi materi yang disampaikan itu semuanya berelasi dengan yang tadi saya sebutkan, dengan perhotelan bagian housekeeping, tidak membosankan dan memacu untuk belajar, untuk paham. Karena untuk tadi saya bilang untuk belajar khusus itu kalau mengikuti pendidikan yang berbayar ya mahal, minimum bisa kalau khusus yang housekeeping aja ya bisa katakan 10 juta gitu. Itu pun kan tidak dapat makan, tidak dapat makan ya kayak gitu. Kalau ini kan dapat makan. Yang bisa saya ceritakan lagi ya, nah nanti lulusnya itu nggak tahu ya, ini kan yang ngajar juga dari yang praktisi hotel kayak gitu kan, yang penilai hotel. Jadi dikatakan kalau hotel bintang 5, bintang 4 itu bisa terjadi demikian karena tergantung jumlah karyawan yang telah tersertifikasi juga, seperti itu. Yang bermanfaat ya, terlepas dari nanti di end pada akhirnya itu berhasil mendapatkan bantuan Cepetan aja kok mah. kerja, atau apakah nanti berkesesuaian kerjaannya dengan pendidikan yang dijalani sekarang ini, ya kita juga belum tahu karena Makanan pertama apa tadi? itu nyebar, ini kan bukan pemilik perusahaan langsung kan, tapi apa ya, pertama kita lakukan yang terbaik aja. Walaupun saya juga umurnya juga agak berumur, itu ada kualifikasi nih umur ya kayak gitu untuk masuk suatu perusahaan. Jadi yang terbaik kita ini nanti juga lewat relasi, lewat jaringan itu karena juga ada juga yang setelah bekerja sama nanti dia menarik lagi kayak gitu. Jadi Enak kok, dan pendidikannya pokoknya bukan kacang-kacangan, bukan kaleng-kalengan, mempersiapkan. Nanti kalau menurut saya nanti tergantung kitanya mau benar terjun di industri tersebut atau bidang lain atau bagaimana.
kreatif. Pokoknya intinya kita di semua hal untuk memberikan yang terbaik saja. Oke, ini bisa bagikan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman. Kacang doang kan tuh. Orang perokok juga puas tuh kacang atu. Itu pakai sendok. Iya. Kasih roti yang kemarin apa? Nah, kalau sudah diambil, di-clear up. Setelah itu balik lagi nanti tanya Kok hebat ya, makannya nunggu mas. kopi atau tea. Siram ya. Minta bill buat bayar. Pertama Billy bingung biar kenapa? Biar kenapa? Lampunya digeser. Ke depan.